senantiasa ada dalam naungan kebaikan-Nya. Amin. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu di program pembelajaran jarak jauh TVUP Edukasi Generasi. Nah, pada kesempatan ini Kak Fitri Ayu akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai konsep ekosistem di kelas 5 sekolah dasar. Untuk itu, yuk simak pembelajaran hari ini. Seperti yang bisa adik-adik lihat, di sini terdapat beberapa hewan, tumbuhan, bahkan ada komponen lain seperti udara dan air. Tahukah adik-adik, keseluruhan dari komponen ini disebut dengan ekosistem. Jadi, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Adik-adik, di dalam sebuah ekosistem itu terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah benda hidup atau makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik merupakan benda tak hidup. Nah, di dalam gambar ini, bisakah adik-adik menyebutkan komponen biotik dan abiotiknya? Yap, betul. Komponen biotik itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Di sini ada gadis kecil nih, lalu ada ikan, ada burung dan sebagainya. Lalu ada juga pohon, itu termasuk ke dalam komponen biotik. Sedangkan komponen abiotiknya itu adalah benda yang tak hidupnya seperti udara, lalu ada air dan tanah. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibagi menjadi dua jenis. Ekosistem alamiah, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alamiah, seperti hutan, sungai, dan laut. Dan ekosistem buatan, yang terbentuk berkat campur tangan manusia, seperti sawah, perkebunan, dan kolam. Ekosistem alami dibagi menjadi dua, ekosistem air, seperti laut, rawa, dan danau. Ekosistem daratan seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Adik-adik, sebelumnya kita sudah menyimak video ekosistem. Jadi ekosistem itu terdiri dari ekosistem alami dan ekosistem buatan. Untuk ekosistem alami itu ada yang namanya ekosistem air tawar dan ekosistem air asin atau air laut. Nah, untuk ekosistem air tawar itu seperti yang adik-adik lihat, ada teratai, ada bebatuan, lalu ada ikan mas, koi, dan sebagainya. Untuk ekosistem air asin itu biasanya di laut seperti ada ganggang, alga, ada juga batu karang. Masih di ekosistem alami, kali ini kita akan belajar tentang ekosistem daratan yang terdiri dari hutan, padang rumput, padang pasir, taiga, dan tundra. Nah, adik-adik, hutan itu terdiri dari beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang saling berinteraksi. Sedangkan untuk padang rumput itu terdiri dari satu populasi atau lebih. Populasi itu merupakan sekumpulan hewan yang sejenis. Contoh, ada populasi zebra, di padang rumput itu ada, nah seperti gambar, ada populasi rusa dan sebagainya. Sementara itu, untuk di padang pasir
Ini karena padang pasir memiliki curah hujan yang cukup rendah, jadi hanya hewan dan tumbuhan tertentu saja yang hanya bisa hidup di sana, seperti unta dan kaktus contohnya. Lalu ke taiga. Taiga ini merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sebagainya. Hewan seperti beruang hitam dan ajag biasanya hidup di ekosistem ini. Lalu kita beralih ke tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Lalu di sini juga ada rusa yang memang bisa hidup di sana. Rusa tertentu yang bisa hidup di sana. Ekosistem buatan tidak terbentuk secara alamiah, melainkan adanya campur tangan manusia, seperti sawah dan kebun binatang. Adik-adik tentu pernah bermain ke sawah atau kebun binatang kan? Nah, di sawah itu terdapat beberapa jenis tumbuhan atau tanaman seperti padi, lalu ada pohon kelapa dan pohon-pohon lainnya yang tumbuh di sana. Ada juga hewan seperti kerbau, belalang, dan sebagainya yang hidup di sana dan berinteraksi dengan komponen-komponen lainnya baik biotik maupun abiotik. Sedangkan untuk kebun binatang itu beberapa hewan ditempatkan di sebuah tempat yang memang serupa dengan tempat tinggal aslinya. Adik-adik, kita akan belajar pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Jadi, berdasarkan makanannya, itu hewan digolongkan menjadi 4 jenis, yakni herbivore, carnivore, omnivore, dan insectivore. Kelompok pertama adalah herbivore. Herbivore ini merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Susunan giginya terdiri dari gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kelompok hewan ini tidak memiliki taring. Contoh hewannya adalah gajah, zebra, jerapah, dan rusa. Adik-adik, bisakah mencontohkan hewan herbivore lainnya? Kelompok hewan kedua adalah karnivor. Karnivor ini merupakan kelompok hewan pemakan daging dengan ciri khas gigi itu memiliki taring yang sangat tajam untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan dari karnivor ialah ular, singa, harimau, elang, dan hiu. Adik-adik, bisakah memberi contoh dari karnivor ini? Kelompok ketiga adalah omnivore. Omnivore ini merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Susunan giginya terdiri dari gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Lalu contoh dari hewan omnivore adalah beruang, tikus, dan landak. Adik-adik, bisakah memberi contoh hewan omnivore lainnya? Kelompok hewan keempat adalah insectivore. Insectivore ini merupakan kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insectivore umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contohnya adalah bunglon dan katak. Adik-adik, bisakah menyebutkan hewan insectivore lainnya?
Baiklah, kita sudah mempelajari konsep dari ekosistem. Jadi, ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yakni ekosistem alami dan ekosistem buatan. Selain itu, kita juga mempelajari pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Ada 4 kelompok, yang pertama adalah herbivore, yang kedua karnivor, yang ketiga omnivor, dan yang keempat insektivor. Nah, sekian yang dapat Kak Fitri sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil dan menggali terus ilmu yang telah kita pelajari. Nah, adik-adik tetap simak pembelajaran lainnya di program pembelajaran jarak jauh TV UPI Edukasi Generasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.